Ulang Beo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di video kali ini, teman-teman, saya Pina Febrianti bersama Amelia. Di sini kami akan membahas dua kebijakan utama yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Jadi, tema besarnya itu memahami stabilitas ekonomi, peran kebijakan fiskal dan moneter dalam membentuk perekonomian. Boleh next, Mel? Jadi yang pertama itu pengertian kebijakan fiskal dan peran defisit anggaran. Jadi apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi kebijakan fiskal adalah strategi oleh pemerintah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Jadi pemerintah memakai kebijakan ini itu untuk menstabilkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengendalikan inflasi. Dengan instrumen utamanya itu pajak dan belanja pemerintah. Tujuannya itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan negara. Lalu apa sih istilah defisit anggaran itu gitu? Jadi defisit anggaran itu terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Nah, jadi ini terjadi saat pemerintah meningkatkan belanja untuk mendukung perekonomian, itu biasanya. Nah, terutama dalam kondisi resesi atau perlambatan ekonomi. Nah, kenapa defisit anggaran itu penting? Yang pertama itu stimulasi ekonomi gitu. Jadi saat ekonomi sedang lesu, pemerintah sengaja meningkatkan pengeluaran untuk merangsang aktivitas ekonomi. Kalau misalnya lebih banyak belanja, berarti lebih banyak proyek, lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, pembiayaan utang. Jadi untuk menutup defisit, pemerintah itu seringkali meminjam dana atau berutang gitu. Jadi kalau dalam jangka pendek itu memang itu ngebantu, tapi utang yang terlalu tinggi itu bisa menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Jadi yang ketiga itu pengaruh terhadap inflasi gitu. Jadi defisit anggaran yang dibiayai dengan mencetak uang dapat menyebabkan inflasi. Kemudian yang keempat, kebijakan kontraktif versus ekspansif. Kebijakan ekspansif itu digunakan saat ekonomi sedang lesu dengan meningkatkan belanja dan menurunkan pajak. Kemudian kebijakan kontraktif itu digunakan saat inflasi tinggi dengan mengurangi belanja dan menaikkan pajak. Boleh next, Mel? Nah, kemudian dampak penurunan defisit terhadap perekonomian. Jadi, eh, punya dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara gitu, penurunan defisit anggaran itu. Jadi yang pertama itu dari dampak positifnya dulu. Yang pertama stabilitas ekonomi. Jadi dengan mengurangi defisit anggaran dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dengan menurunkan ketergantungan pada utang. Jadi hal ini dapat ngebantu kepercayaan investor dan stabilitas pasar keuangan. Kemudian yang kedua, pengurangan utang publik. Jadi dengan defisit yang lebih rendah, pemerintah nggak perlu pinjam sebanyak sebelumnya yang pada gilirannya dapat mengurangi total utang publik. Yang ini akan mengurangi beban bunga yang harus dibayar di masa depan dan memberikan ruang fiskal untuk program-program penting lainnya. Kemudian ruang untuk investasi publik. Jadi dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, memungkinkan pemerintah mengalokasikan lebih banyak dana untuk investasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terakhir itu pengendalian inflasi. Jadi dengan penurunan defisit anggaran itu dapat ngebantu penekan inflasi. Jadi jika pemerintah mengurangi pengeluaran yang berlebihan, ini membantu mengurangi tekanan inflasi di pasar. Lalu gimana dampak negatifnya gitu? Jadi yang pertama itu penurunan belanja pemerintah. Jadi pengurangan defisit itu seringkali ngelibatin pemotongan belanja pemerintah. Jadi hal ini bisa berdampak negatif pada sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur yang pada gilirannya itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri gitu. Jadi, eh, yang kedua itu dampak pada pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya dilakukan secara drastis dan cepat, jadi hal ini bisa menyebabkan penurunan permintaan agregat gitu. Dalam jangka pendek, hal ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena belanja pemerintah itu merupakan komponen penting gitu dari permintaan total. Kemudian yang terakhir itu risiko crowding out.
Jadi penurunan defisit yang dilakukan dengan cara meningkatkan pajak dapat mengurangi pendapatan disposibel masyarakat gitu, yang berpotensi menurunkan konsumsi dan investasi swasta gitu. Hal ini dikenal dengan istilahnya itu efek crowding out, di mana belanja pemerintah menggantikan investasi swasta. Boleh next, Mel? Lalu struktur anggaran pemerintah atau APBN, yang mana terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, tentunya saling berkaitan dan punya peran penting dalam mengelola keuangan negara. Jadi, dalam penerimaan negara itu, penerimaan negara adalah semua pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah. Sumber utamanya itu yang pertama pajak, yang mana menjadi sumber utama pendapatan negara, terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu seperti pajak penghasilan atau PPh. Kalau pajak tidak langsung itu seperti pajak pertambahan nilai atau penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang didapat dari SDA, keuntungan atau BLU. Kemudian ada hibah, yaitu bantuan dana dari dalam atau luar negeri tanpa perlu kita kembalikan gitu. Biasanya untuk digunakan untuk membiayai proyek tertentu. Nah, lalu bagian pentingnya itu pengeluaran negara juga, yang mana pengeluaran negara adalah semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mendanai berbagai kebutuhan. Yang pertama itu ada belanja pegawai seperti gaji, tunjangan gitu, juga insentif untuk pegawai negeri dan honorer. Kemudian belanja barang itu pengeluaran untuk barang dan jasa yang dibutuhkan dalam operasional pemerintahan. Kemudian belanja modal itu seperti investasi dalam struktur, fasilitas publik, dan aset tetap, yang mana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian bunga utang itu pengeluaran untuk membayar bunga dari utang pemerintah. Kemudian ada juga subsidi dan bantuan sosial gitu, bantuan untuk masyarakat seperti subsidi listrik atau bahan bakar gitu, dan bantuan langsung tunai seperti atau istilahnya itu BLT. Nah, kemudian oke, eh, selanjutnya itu gimana sih contoh kasus implementasinya itu gitu di salah satu negara gitu. Jadi di Indonesia itu sendiri pernah membuat program amnesti pajak gitu di periode 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Jadi pemerintah Indonesia itu meluncurkan program amnesti pajak sebagai langkah strategis dalam kebijakan fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Jadi secara sederhananya itu, program ini itu adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, agar melaporkan harta yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Nah, sebagai gantinya, mereka hanya perlu bayar uang tebusan yang lebih rendah dan terbebas dari denda serta sanksi pidana perpajakan gitu. Nah, tujuan utama program ini adalah yang pertama tentunya meningkatkan penerimaan pajak. Jadi dengan menambah jumlah wajib pajak dan memperluas basis pajak, negara bisa dapetin lebih banyak dana untuk membiayai pembangunan. Kemudian yang kedua, memulangkan aset dari luar negeri. Banyak orang Indonesia itu menyimpan hartanya di luar negeri. Jadi program ini itu memberi insentif agar harta tersebut itu dibawa pulang dan diinvestasikan di dalam negeri saja. Kemudian meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan memberi pengampunan, diharapkan ke depannya lebih banyak orang yang akan patuh dalam melaporkan pajaknya. Nah, hasil yang didapatkan dari program tersebut, jumlah harta yang dilaporkan itu total hartanya yang dideklarasikan mencapai 4,865 triliun. Nah, uang tebusannya itu pemerintah berhasil mengumpulkan sekitar 135 triliun dari uang tebusan. Nah, pemulangan aset, ada harta yang berhasil dipulangkan dari luar negeri,
tapi jumlahnya itu belum sesuai target gitu. Nah, dampak positifnya itu yang pertama meningkatkan likuiditas dan investasi. Jadi dengan lebih banyak uang beredar di dalam negeri, perekonomian menjadi lebih stabil. Nah, ini juga ngebantu menurunkan suku bunga dan memperbaiki nilai tukar rupiah. Nah, kemudian juga kepatuhan pajak yang lebih baik gitu. Jadi setelah program ini lebih banyak orang yang mulai patuh melaporkan dan membayar pajak sesuai aturan. Nah, kesimpulan dari program itu sendiri gitu dari 2016 sampai 2017 itu cukup sukses dalam menambah penerimaan negara dan memperbaiki ekonomi gitu. Namun kedepannya itu perlu kebijakan yang lebih adil gitu agar nggak cuma kasih keringanan pada yang tidak patuh, tapi juga menghargai wajib pajak, tapi juga menghargai wajib pajak yang selalu taat aturan. Jadi seperti itu kesimpulan akhirnya pada program itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Amelia. Oke, untuk melanjutkannya itu, saya akan memulai dari ekspansi moneter dan mekanismenya. Bentar. Nah, dari sini kita tahu ekspansi moneter itu adalah kebijakan yang diterapkan oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Selain itu, tujuan utamanya itu selain pertumbuhan ekonomi, itu juga mengurangi pengangguran atau mengatasi deflasi. Dan mekanisme pelaksanaannya yaitu ada 7, yaitu pembuatan keputusan oleh bank sentral, 2, penurunan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, penurunan rasio cadangan wajib, pencetakan uang tambahan jika diperlukan, peningkatan likuiditas dan aktiva ekonomi, pengelolaan risiko inflasi. Dan untuk maksudnya ini adalah dari keputusan ini kita bisa mengujungkannya dari pengelolaan risiko inflasi, di mana kebijakan ini dapat menghindari inflasi yang berlebihan dan memastikan stabilitas harga tetap terjaga. Sehingga itu tadi atau jumlah uang yang beredar dalam perekonomian itu tetap stabil. Dan selanjutnya yaitu dampak ekspansi moneter. Dari dampak ini saya mengambil 4 dampak, yaitu terhadap inflasi, terhadap nilai tukar, terhadap output ekonomi, dan terhadap ketimpangan sosial. Nah, ekspansi moneter terhadap inflasi yaitu dapat meningkatkan peningkatan tekanan inflasi. Kita bisa mengatur agar inflasi ini tetap stabil. Dan itu yang kedua adalah ekspektasi terhadap inflasi. Seperti bagaimana kita tahu, masyarakat akan berekspektasi, oh ke depannya bakal ada inflasi dan apa kegiatan penanggulangan yang akan mereka lakukan. Dan selanjutnya terhadap nilai tukar, yaitu nilai tukar dari mata uang kita sendiri dapat mengalami pelemahan. Selanjutnya itu persaingan ekspor di pasar internasional, di mana di sini masyarakat yang melakukan ekspor di pasar internasional dengan turunnya nilai kurva, dengan turunnya mata uang rupiah itu mengalami kesusahan untuk bersaing di pasar internasional. Dan selanjutnya terhadap output ekonomi, yaitu stimulasi pertumbuhan jangka pendek dan efek sisi penawar. Selanjutnya terhadap ketimpangan sosial. Dari sini ekspansi moneter itu menguntungkan bagi para pemilik aset dan ya, dan juga untuk risiko ketidakstabilan sosialnya itu dapat ditangani, dapat ditanggulangi dengan lebih baik. Nah, kita akan lanjut kepada contoh kasus, yaitu kenaikan harga minyak terhadap perekonomian di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini ada isu yaitu kenaikan harga minyak di Amerika Serikat sendiri. Apa sih yang terjadi di dari kenaikan harga minyak itu? Yang pertama yaitu, seperti kita tahu, normalnya adalah inflasi. Yang kedua, konsumsi dan pertumbuhan ekonomi melambat, terutama sektor yang bergantung pada bahan bakar. Ya,
sektor-sektor yang membutuhkan modalnya dari bahan bakar mereka bakal terhambat karena adanya kenaikan harga minyak. Selanjutnya pasar tenaga kerja berguncang, yang mana sektor ekonomi energi domestik atau yang memproduksi minyak itu akan membuka lowongan pekerjaan baru karena mereka perlu memproduksi lebih banyak minyak lagi sehingga membutuhkan pekerja baru. Sementara sektor lain yang berlawanan dari sektor tersebut itu akan melakukan PHK ataupun pengurangan para pekerja karena tidak dapat ditanggung lagi dari biaya operasionalnya. Yang selanjutnya, defisit perdagangan, tekanan terhadap nilai tukar Amerika Serikat tentunya, bagaimana nilai tukar mata uang mereka yang akan tergoncang dengan adanya kenaikan harga minyak ini. Dan yang selanjutnya pasti ketidakstabilan pasar, yang mana kita tahu sendiri minyak ini sangat berpengaruh sekali di pasar, terutama pasar internasional. Nah, selanjutnya, apa sih kebijakan moneter dan fiskal dalam merespon krisis minyak di Amerika Serikat? Untuk kebijakan moneter sendiri, itu kita akan melakukan penyesuaian suku bunga agar stabilitas dan tidak terjadi inflasi tadinya. Yang kedua, operasi pasar terbuka dan juga komunikasi kebijakan. Yang dimana dimaksudkan di sini untuk memberikan panduan kepada pasar tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi. Selanjutnya, untuk kebijakan fiskal yaitu subsidi energi, di mana pemerintah dapat memberikan subsidi untuk bahan bakar atau energi guna mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan harga minyak. Pengurangan pajak yaitu pemotongan pajak yang dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat meskipun harus diimbangi dengan risiko inflasi. Investasi infrastruktur energi, yaitu pemerintah dapat meningkatkan investasi dalam energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada minyak. Yang terakhir yaitu pengeluaran publik. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran untuk mendukung sektor-sektor yang terdampak, seperti transportasi dan manufaktur. Untuk kombinasi kebijakan moneter dan fiskal ini sangat penting dalam mengatasi dampak kenaikan harga minyak tanpa memicu inflasi yang berlebihan atau memperlambat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, dan contoh kasus lainnya yaitu krisis finansial global pada tahun 2008. Nah, seperti yang kita tahu, pada tahun 2008 terjadi krisis finansial yang sangat besar yang berdampak pada seluruh negara, yang dimana dimulai dari Amerika Serikat. Dimulai kasusnya dari Amerika Serikat. Nah, kenapa sih bisa terjadi krisis pada tahun 2008 ini? Nah, pada 2000 pada tahun 2000 awalan, harga properti itu sedang mengalami kenaikan, sedang jaya-jayanya, sehingga pada saat itu orang-orang yang memiliki modal banyak melakukan investasi pada bagian properti, dan juga mereka melakukan hutang, pinjaman kredit terhadap bank. Namun, pada tahun 2007, harga properti ini mulai menurun, menurun, dan sehingga hasil dari eh, properti mereka itu tidak dapat menutupi hutang mereka terhadap bank. Nah, dengan tidak dapat menutupi hutang kepada bank ini, mereka sudah mengalami gangguan derivatif keuangan. Nah, dari sini sudah sudah mulai. Nah, dari sini tadi kan mengalami permasalahan yaitu global property dan supreme mortgage, yang itu tadi securi- securitization dan derivatif keuangannya itu, dan leverage yang berlebihan. Nah, ini juga disebabkan dari kegagalan pengawasan regulasi dari pemerintah, dan juga ada terjadi ketidakseimbangan global pada masa itu. Nah, dari ketidakseimbangan global ini, pasar mengalami kepanikan dan bank itu mengalami runs sehingga banyak investor-investor yang menarik kembali modal mereka. Nah, dampak dari ekonomi
krisis ekonomi 2008 ini apa aja sih terhadap sistem moneter? Nah, dampaknya itu ada 4, yaitu gangguan likuiditas, yang dimana sistem moneter mengalami kekurangan likuiditas dengan bank kesulitan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan bisnis. Bank sentral sering menjadi sumber likuiditas terakhir, lender of last resort, untuk mencegah kebangkrutan bank. Kedua, ketidakstabilan nilai tukar. Yang ketiga, kegagalan keuangan sistemik, yang mana menyebabkan kebangkrutan bank besar atau institusi keuangan yang kemudian mempengaruhi keseluruhan sistem perbankan. Nah, yang terakhir yaitu inflasi atau deflasi. Inflasi terjadi jika bank sentral tidak dapat mengalihkan jumlah uang beredar. Sementara deflasi yaitu permintaan yang jauh lebih yang jatuh drastis, yaitu permintaan yang jatuh drastis. Nah, kebijakan apa aja sih untuk menangani krisis ekonomi 2008 ini? Kebijakannya itu yang diambil ada 2, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dari kebijakan moneter itu sendiri, yang pertama itu penurunan suku bunga. Nah, diturunkan suku bunga ini untuk sebagai acuan mendorong konsumsi dan investasi. Dan selanjutnya operasi pasar terbuka, yang itu untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam sistem. Yang selanjutnya quantitative easing, yaitu untuk membeli aset keuangan dalam jumlah besar, menciptakan likuiditas tambahan. Nah, ini adalah langkah yang paling menonjol, yaitu quantitative easing ini. Nah, yang terakhir yaitu jaminan likuiditas, yang mana bank memberikan pinjaman darurat kepada institusi untuk menghadapi kekurangan likuiditas. Nah, dari kebijakan fiskal, yaitu ada stimulus fiskal, yaitu meningkatkan program pengeluaran publik seperti infrastruktur atau bangunan langsung untuk mendongkrak permintaan agregat. Yang selanjutnya pemotongan pajak yang digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung bisnis. Bailout pemerintah, yaitu memberikan bantuan langsung kepada perusahaan atau bank yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Nah, contohnya itu adalah AIG dan General Motor pada tahun 2008. Nah, yang terakhir yaitu penguatan jaringan pengamanan sosial, yang mana untuk bantuan kepada pengangguran atau asuransi sosial untuk melindungi masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis. Itu saja dari kami. Nih, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahannya dan keterbataan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.